Si kecil memanfaatkan ayahnya yang tidak ada di rumah. Menunggang seekor anjing hitam besar untuk mencari ibunya. Tanpa diduga seluruh dunia kultivasi abadi meledak karenanya. Hanya karena si kecil tidak hanya menjadikan siluman ular 1000 tahun sebagai sate. Tetapi juga merebus kilin, binatang suci, langsung dalam panci. Bahkan nyonya petir yang menakutkan pun dihancurkan menjadi abu oleh si kecil dengan satu tembakan meriam. Saat ini, si kecil sedang menggendong tas kecil. Bersiap untuk kabur. Tas kecil itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya. Di dalamnya bisa memuat banyak sekali barang. Dan tidak akan menggembung sama sekali. Dia sangat menyukainya. HM. Setiap kali memperlakukanku seperti anak kecil berusia 3 tahun. Nan jelas sudah berusia 6 tahun. Tadi malam tidak mengompol. Sudah dewasa dan bisa mencari ibunya sendiri. Karena ayah tidak membawaku pergi. Maka aku akan pergi sendiri. Hal ini membuat kelopak mata anjing hitam besar itu berkedut. Nenek buyutku, jangan sampai kau membunuhku. Dia adalah dewa dari ras iblis yang terhormat. Dipuja oleh 10.000 iblis. Tetapi 3 tahun lalu, saat dia sedang asyik menonton wanita ular menari di rumah. Saat itu, Lin Haofan merobeknya. Menamparnya dari kehampaan. Memukulnya hingga setengah mati. Lin Fen adalah ayah Nan. Lalu menyeretnya ke dalam celah kehampaan dan membawanya ke sini. Belum sempat dia sadar. Sebuah kalung merah muda sudah melingkar di lehernya. Membuatnya menjadi hewan peliharaan seorang anak kecil. Penghinaan yang begitu besar. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tetapi setelah melihat tekanan agung Kaisar pertama Lin Haofan, dia merasa bahwa dia memang seekor anjing. Memberi orang sebagai hewan peliharaan. Juga merupakan penampilan alami saja. Sejak saat itu, dia menjadi anjing peliharaan Lin Nan. Sekarang Lin Nan memanfaatkan Lin Hao Fen menutup diri dan kabur. Setelah ketahuan, bukankah itu sama saja dengan mencari mati di toilet? Benar. Aku ingin mencari ibu, hei besar. Kau juga harus ikut denganku Nan. Baru teringat akan keberadaan anjing hitam besar itu. Menunjuknya dan berkata, rusak. Raja Neraka memanggil namaku. Anjing hitam besar baru saja akan melarikan diri. Lin Dandan berpura-pura galak. Mendengus dengan nada galak. Jika kamu berani lari, aku akan memberitahu ayah bahwa kamu sebelumnya mencuri dan meminum air mandiku. Wajah anjing hitam besar itu langsung menjadi gelap. Di seluruh dunia, siapa yang menggunakan mata air jernih Wanling untuk mandi? Itu adalah setetes yang dapat membunuh tulang putih manusia, 3 tetes. Dapat membersihkan air. Evolusi tubuh jasmani. 10 bersaudara akan memperebutkan Raja Abadi Ki. Merebut harta ilahi yang tak tertandingi sampai pertumpahan darah. Untuk mandi. Benar-benar pemborosan besar. Jangan katakan padanya. Selama itu anjing. Siapapun yang melihatnya akan minum beberapa teguk. Anjing hitam besar hanya bisa meratap dalam diam. Hidupku sudah berakhir. Setelah Lin Dandan mengemasi barang-barangnya, dia mengeluarkan kompas seukuran wajah. Wajah kecilnya gugup, ayah bau. Sebenarnya memasang penghalang di luar desa. HMPH. Jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah memikirkan cara untuk keluar dari kepompong. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan kecilnya dan menggesek kompas dengan tidak karuan. Tidak lama kemudian, terlihat riak samar di langit. Hehe. Ibu Nan datang mencarimu. Hei cepat lari. 1 orang dan 1 anjing berlari keluar desa. Tetapi tidak tahu bahwa di desa itu ada ratusan mata yang menatap mereka. Ekspresi di wajah mereka sangat menarik. Setelah sekian lama, seseorang berbicara, leluhur kecil. Dia keluar dengan sangat cantik seperti itu. Batu tua, matamu tumbuh dengan sia-sia. Tidak melihat ada anjing hitam besar yang membuat keributan 100 tahun yang lalu? Pohon willow menggoyangkan ranting willow. Berkata, pohon berantakan bau. Katakan sekali lagi. Baiklah, baiklah.
Sekarang kita harus mempermasalahkan sikap orang itu. Apakah dia menyetujuinya secara diam-diam atau mengatakannya? Adalah ular hijau. Aku masih ingat 3 tahun lalu. Burung Garuda yang disebut memiliki leluhur suci pembakar langit. Karena lewat menyebabkan bunga kecil yang ditanam leluhur kecil terbakar. Kemudian ditangkap oleh orang itu untuk diuji. Apakah kita perlu bertanya? Lagi pula, dengan kepribadian leluhur kecil itu jika dia keluar, dia akan membuat keributan setiap hari. Sambil membolak-balik pisau patah, kata itu berkata, "Kau pergi atau seseorang berani mencambuk," kata itu dengan ranting willow. Tahun lalu aku menerima 1 buah persik lebih sedikit. Ingin meminta maaf. Tetapi sebelum aku masuk, aku sudah ditampar oleh telapak tangan sebesar itu. Kemudian menjadi seperti sekarang. Hanya tersisa setengah pohon persik. Berbisik pelan. Menurutku itu diam. Perubahan yang terjadi adalah pisau yang patah. Pisau berbicara. Mendapatkan persetujuan semua orang. Lagi pula, tidak ada yang ingin menghadapi orang itu. Lagi pula ini adalah masalah sensitif. Jika kita ditampar sampai mati, kita akan mati dengan mata terbelalak. Siapa yang membicarakanku di belakang? Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu. Desa tampaknya mendengar ledakan keras. Seolah-olah langit terkoyak. Tetapi semua makhluk di desa tahu. Ini adalah patahnya belenggu takdir. Apakah ini alam surga Dao? Sangat kuat. Aku merasa aku bisa mengalahkan 100 juta diriku yang dulu dengan satu pikiran yang bisa menggerakkan perubahan besar di langit dan bumi. Hahaha, putriku, ayah pergi untuk menjemput putri kesayanganku. Diculik? Wajah tersenyum Lin Haofan langsung membeku. Pada saat yang sama, pertempuran sedang terjadi di danau tidak jauh dari desa. Miyu, bahkan jika kamu menerobos ke alam tersembunyi Dao, tetapi di kandangku, kamu tidak akan menjadi lawanku. Aku menyarankanmu untuk mundur dengan patuh. Jangan merusak perjanjian antara kamu dan aku, 2 ras manusia dan iblis. Seekor ular raksasa bersayap 2 mendesis pada seorang wanita. Tetapi Mingyu, wajahnya tidak berubah. Seluruh tubuhnya memadat lapisan perisai spiritual. Untuk mengetahui apakah bisa mengalahkan, bertarunglah dulu. Meskipun ular raksasa telah memasuki alam 1000 selama ribuan tahun, tetapi dia juga bukan tanpa kesempatan. Dan juga bertemu dengan kesempatan besar yang langka selama ribuan tahun. Bahkan jika sampai mati, dia harus mencoba merebut makanan dari mulut ular. HMPH, rumor mengatakan kau sangat berbakat. Belum genap 100 tahun sudah memasuki alam tersembunyi. Dan juga ditunjuk oleh sekte Taishan Wangqing sebagai pemimpin sekte berikutnya. Kalau begitu, hari ini biarkan raja ini menelanmu dan bergetar hebat. Ribuan orang menuju evolusi. Keduanya segera bertarung. Dalam radius 100 li, hampir tidak ada makhluk hidup yang tidak lari ketakutan oleh aura atau mati hancur. Dan di tengah danau, setangkai bunga teratai berdiri dengan bangga. Ini adalah teratai putih embun beku. Jangan rusak. Berevolusi dengan menyerap esensi bulan. Pengguna dapat membersihkan. Berevolusi menjadi tubuh fisik. Mereka yang memiliki keberuntungan baik bahkan dapat membangkitkan. Yang legendaris bahkan merupakan inkarnasi kembar yang menutupi langit. Dan masih seorang raja kecil yang bodoh. Mencari mati. Dasar anak kecil sialan. Raja ini akan menelan mentah-mentah raksasa itu. Cilinglai bergegas pergi bersama Lin Lindan. Namun detik berikutnya, tubuh ular raksasa itu membeku di udara.
jatuh kaku di permukaan air. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika ditanya mengapa ular raksasa itu pergi sendiri. Baru saja, aura penindas tiba-tiba meledak dari bawah Lin Dandan. Itu bukan tekanan kultivasi. Tekanan itu berasal dari garis keturunan. Dan tekanan itu seperti anak ayam yang melihat singa. Secara naluriah merasa takut. Bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa raja raksasa itu kabur? Aneh sekali. Lin Dandan menggigit jarinya dan berpikir keras. Hanya anjing hitam besar di bawahnya yang menunjukkan tatapan menghina. Beraninya kau berteriak di depan kakek, dulu penari ular yang menari untuk kakek adalah perawan dari ras ularmu. Gadis suci, hanya seekor cacing tanah kecil. Bukankah itu hanya memiliki sedikit garis keturunan ular viper Xuan Shui? Dia ingin melatih Nanan. Biarkan dia mendapatkan pengalaman di luar. Tidak bisa membantu semua orang untuk menemukan Mo Qiansui. Berbicara tentang Mo Qiansui Lin Hao. Kening Fen. Tidak bisa membantu semua orang, awalnya dia berpikir untuk membawa Nanan langsung untuk menemukan intimidasi. Setelah dia menembus alam surgawi. Dia memiliki pemahaman baru tentang sebab dan akibat. Masalah Mo Qiansui. Dia tidak bisa membantu. Juga tidak bisa membantu. Inilah sebab dan akibat takdir Mo Qiansui dalam kehidupan ini. Karena itu, lebih baik menonton dari samping. Bagaimanapun, tidak seorang pun di alam ini yang bisa menjadi musuhnya. Dia tidak bisa mengganggu Inggris Mo Qiansui. Tapi Lin Nanan bisa menjadi hati ibu dan anak. Inggris itu sendiri adalah bersama. Dengan pelatihannya, bergumam, kecepatan pertumbuhan akan sangat cepat. Pada saat itu, Nanan akan dapat membantu ibunya. Karena itu, biarkan ayah memberi Anda pengalaman. Lin Haofan tersenyum dan melemparkan 2 cakram optik di tangannya. Dengan tepat memasuki tubuh Lin Nanan. Asal yang murni dan jujur dari kekacauan. Sebenarnya salah satu asal yang murni. Dapat ditinggali evolusi fusi. Fisik mencapai tingkat tanpa cacat dan tanpa kotoran. Armor King Ling Naga dan Phoenix terbuat dari sisik naga kaisar naga 10.000 tahun dan Phoenix api selatan wanita 10.000 tahun. Kekuatan pertahanan armor sangat kuat. Dalam sekejap, Lin Nanan di bawah bergetar di sekujur tubuhnya. Aura cermin yang mulia tiba-tiba meledak. Pada waktu bersamaan, satu set armor muncul di tubuh. Berangsur-angsur berevolusi menjadi gaun hijau muda. Pasti ayah Bau yang melakukannya lagi. Hantu Lin bergumam kaget pada awalnya. Lalu dia bereaksi setelah beberapa saat. Situasi ini telah terjadi padanya berkali-kali sebelumnya. Dia sudah terbiasa. Tapi Miyu tidak terbiasa. Sekarang dia begitu ketakutan dengan aura Lin Nanan sehingga pikirannya kosong. Yang mulia, seorang gadis kecil yang terlihat kurang dari 10 tahun sebenarnya adalah cermin yang mulia. Tidak heran dia bisa menekan ular raksasa itu sehingga tidak bisa bergerak. Penemuan yang menakjubkan ini langsung menghancurkan pandangan dunia Miyu. Miyu bergegas maju dengan ketakutan. Kirim sekte pelupa Ming Yue untuk bertemu dengan senior. Melihat gadis kecil yang lucu di depannya. Hanya saja hatiku benar-benar terkejut tanpa batas. Sekarang perasaan Lin Nanan padanya sangat menakutkan. Hanya dengan tatapan mata hampir memusnahkan jiwanya. Harus diketahui bahwa dia adalah alam tersembunyi Tao. Tetapi ternyata dia tidak sebanding dengan seorang gadis kecil. Alam tersembunyi Tao sudah dianggap sebagai tokoh besar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan di belakang Lin Dandan. Kekuatan para ahli budidaya ini berasal dari tempat suci. Atau keluarga kuno yang jauh seperti kekuatan besar ini. Yang mana saja dapat dengan mudah menghancurkan sekte pelupaan cinta tertinggi. Dia sangat tidak berani menyinggung perasaannya. Sikapnya bisa dikatakan lebih hormat daripada ayah kandungnya.
Aku bukan senior. Kakak. Kamu adalah seorang bidadari. Lin Nanan membelalakan matanya yang besar. Dengan lucu menatap Ming Yue tanpa mengerti. Dia hanya merasa bahwa kakak ini sangat cantik. Secantik ibunya dalam benaknya. Ming Yue hendak menjelaskan. Tiba-tiba otaknya terasa seperti ditusuk jarum. Sakitnya hampir membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benaknya. Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Jangan menakuti putriku. Ming Yue sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tenggorokannya tercekat. Ternyata itu adalah transmisi pikiran dari seorang ahli. Yang mengirimkan suara itu tentu saja adalah Lin Hao di kehampaan. Intinya adalah dia tidak ingin orang lain mengungkap kekhususan Lin Nanan. Bahkan jika itu akting, dia harus terus berakting demi Nanan. Kakak bidadari. Kenapa kamu berkeringat? Namaku Lin Nanan. Kakak bidadari panggil saja aku Nanan. Ayah selalu memanggilku begitu. Lin Nanan memasang wajah polos dan lugu. Tetapi saat ini beraninya Ming Yue memanggilnya. Melihat Lin Dandan yang menggelengkan kepala di depannya, Ming Yue buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya. Sambil tertawa paksa. Agak sedikit panas. Kalau begitu aku akan memanggilmu Nanan. Dan kamu juga jangan memanggilku kakak bidadari. Panggil saja namaku atau kakak Yu. Oke kakak Yu, Lin Nanan memanggil dengan riang dan imut. Lalu menatap ular raksasa yang jelek itu. Ulat bulu yang sangat jelek. Apakah kita akan memakannya? Setelah memakan ular raksasa dan Ming Yue, keduanya langsung tertegun. Benar. Ayah bilang benda-benda yang indah biasanya sudah dimakan orang. Tetapi yang paling enak biasanya adalah benda yang jelek. Burung bulu campur segitiga yang dipanggang ayah untuk Nanan sangat harum. Ulat bulu ini sangat jelek. Jika dipanggang pasti sangat harum. Miu melirik ular raksasa. Tiba-tiba merasa ide ini bagus. Bagaimanapun juga, ini bisa membereskan masalah. Ular raksasa juga bisa dianggap menyingkirkan kejahatan di dunia. Dan juga bisa menyingkirkan salah satu musuhnya. Melihat keduanya secara bertahap mencapai kesepakatan. Kepala ular raksasa merinding. Tubuhnya bergerak dengan keras. Berusaha melepaskan diri dari bahaya. Tetapi penindasan garis keturunan Dewa Ras Iblis. Sebenarnya jika dia bisa melepaskan diri, maka panggang saja dan makan. Keterampilanku juga sangat bagus. Wah, aku sangat ingin makan sekarang. Mata berair Lin Nanan langsung berbinar setelah mendengar ini. Boleh. Air mata yang tidak bisa kau tahan sudah mengalir dari sudut mulutmu. Kakak, bisakah kau mengupas kulit ulat bulu itu? Dan Nanan pergi memasaknya? Kesempatan untuk membunuh ular raksasa dengan tangan sendiri muncul di depan mata. Miu tidak sabar menyeret ular raksasa ke dalam air. Dan Lin Nanan juga pergi bersiap-siap. Saat itu, Miu tiba-tiba merasakan seseorang di belakangnya, menoleh dan melihat. Dia sangat ketakutan. Hanya seorang pria muda yang muncul di belakangnya. Melihat satu orang, dan satu orang kehilangan minat. Seperti gunung Tai yang menindih. Membuat sesak napas, Nanan ada di atas. Apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan? Kau harus tahu dengan jelas. Yang penting jangan sampai ketahuan. Apakah kau mengerti? Lin Haofen tersenyum pada Miu. Mengerti, junior ini akan segera pergi melindungi Tuan Muda Nan. Tunggu sebentar. Lin Haofen menghentikannya. Sambil melihat ular raksasa di depannya. Lin Haofen mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap mata. Kulihat air danau bergelombang. Gelombang udara kosong yang diperas menebas ular raksasa itu. Segera, ular raksasa itu menjadi potongan daging dengan ukuran yang seragam. Ambilkan. Suka makan potongan daging seukuran kepalan tangan. Ya, Ming Yue gemetar. Mulai mengumpulkan potongan daging. Setelah sosok Lin Haofan menghilang, dia langsung lemas dan jatuh. Duduk di tanah, tekanan yang sangat kuat. Ini jelas bukan Kaisar Suci yang memasuki sekte Taishan Wangqingku,
Leluhur melangkah ke Kaisar Suci. Selama ratusan tahun belum ada tekanan yang begitu kuat. Mungkinkah itu Kaisar Agung? Di sisi lain, anjing hitam besar itu melihat Lin Nanan yang sedang sibuk memanggang barbeque. Bersemangat seluruh tubuhnya gemetar. Kesempatan yang langka. Orang itu tidak ada. Lin Nanan juga tidak memperhatikannya. Akhirnya aku bisa melarikan diri kembali menjadi Raja Iblis Besar. Kemudian berlari liar ke suatu arah. Berhenti di sana. Tiba-tiba suara dingin datang dari belakang. Dahei menoleh ke belakang. Kulihat suara Lin Haofan muncul di kehampaan. Otaknya langsung meledak. Saat ini pikirannya berputar dengan cepat. Dengan panik berkata, "Tuan, aku hanya ingin mencari kayu bakar untuk tuan kecil. Anda jangan salah paham. Aku benar-benar tidak ingin melarikan diri." Lin Haofan sudah tertawa marah. Jika bukan karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan anjing hitam itu, dia menjamin akan membuat pantat makhluk ini mekar. Mendengar mencoba-coba, membuatku sangat tidak senang. Pergi dan urus mereka. Baik, baik, baik. Tuan, aku akan pergi sekarang. Dahei dengan cepat menjawab. Segera dengan suara malu. Bergegas ke langit. Dengan kecepatan yang luar biasa, berlari liar menuju cakrawala. Ketika anjing hitam besar itu kembali, Lin Dandan sudah mulai memanggang. Adapun alat barbeque. Melihat Ming Yue. Bahkan sampai sekarang pun aku masih belum sadar. Tongkat Zenhai Jingubang tingkat sampah digunakan sebagai tiang. Api bawaan yang hanya bisa ditemui tapi tidak bisa diminta digunakan sebagai bahan bakar. Pisau untuk memotong daging adalah pisau Divine Jueku legendaris yang membuat 7 Kaisar Suci Agung bertarung sampai mati. Dan bahan-bahannya bahkan lebih merupakan harta karun tiada tara yang belum pernah dia lihat. D. Yang lebih keterlaluan adalah jalur abadi Zhongling yang membutuhkan ribuan tahun untuk mengembun menjadi 3 dimensi di sekte Taishan Wangqingnya. Di sini hanya bisa menjadi rumput cuci tangan Lin Dandan. Dan itu pun dengan baskom penuh darah. Ngomong-ngomong, baskom itu sangat mirip dengan Kaisar Suci Zixia. Kendi harta karun abadi yang hilang. Hihi. Wah, harumnya. Lin Dandan bersemangat dengan wajah kecilnya. Tidak sabar untuk mengambil pisau Divine Mingkue dan memotong sepotong daging. Tetapi sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya, dia mengeluarkan 2 lembar daun dari tasnya dan menjepitnya bersama. Baru kemudian dia dengan senang hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Oh! Enak sekali. Tentu saja, daging harus dimakan dengan daun agar enak. 2 lembar daun tadi adalah rumput abadi pencerahan. Hao baru dengan senang hati menggerakkan kacamata besarnya. Dia berkata dengan wajah memerah. Sekte Taishan Wangqingnya memiliki bayi yang diturunkan dari kelas atas. Bahkan jika tercerahkan, keinginan untuk rumput peri menjadi pudar. Tidak apa-apa. Makanlah. Kakak akan makan daging saja. Kedua lembar daun ini sangat berharga. Makan lebih banyak baik untuk tubuh. Tapi punya banyak di sini. Ye berkata. Lin mengeluarkan segenggam besar rumput peri yang tercerahkan dari tasnya karena takut Ming Yue tidak percaya. Dan secara khusus membawanya di depannya dan menggoyangkannya. Mentalitasku hancur. Bukankah ini benda ilahi yang tiada taranya? Mengapa memiliki begitu banyak? Mungkinkah pohon induk rumput peri yang tercerahkan telah digali dan ditanam kembali? Lin Haofan berkata. Tidak sampai digali, itu hanya pinjaman dari tanah kekacauan, tanggal pengembaliannya. Tergantung suasana hati. Melihat Lin Hao yang tercengang oleh Ming Yue, Fan mengirim pesan suara lagi.
Ambillah apa yang diberikan N kepadamu. Tidak perlu peduli. Dia mengerti perasaannya. Baginya dan N. Hal-hal biasa. Di mata Ming Yue, itu adalah harta karun surgawi yang membuatnya ketakutan. Ini juga memungkinkan Lin Haofan untuk memiliki pemahaman tentang situasi di dunia luar. Sekelompok orang miskin mendengar suara Lin Haofan di benaknya. Sudut mulut Ming Yue hampir tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Dia mengerti. Latar belakang Lin dan sangat luar biasa. Dia tidak peduli dengan hal-hal baik apapun. Atau lebih tepatnya, dia telah melihat terlalu banyak hal baik. Karena itu, dia akan menerimanya. Terima kasih Hen Sixi. Sama-sama. Makanlah dengan cepat. Makanlah dengan cepat. Enak sekali. Dengan tangan gemetar, Ming Yue memakan daging dengan rumput di antaranya. Seketika energi besar meledak di dalam tubuhnya. Ini adalah awal dari terobosan lebih lanjut dalam fisik Miyu. Tapi sayangnya, dalam pertempuran sengit dengan ular raksasa belum lama ini, memulihkan luka-lukanya telah menghabiskan sebagian energi. Sekarang hanya sedikit lagi untuk menerobos. Sial! Apakah Tuhan mempermainkanku? Ming Yue merasa sangat marah di dalam hatinya. Jelas sekali 11 berada dalam jarak dekat. Tetapi tidak berdaya. Saat ini, Lin Nanan tiba-tiba berjalan mendekat. Kakak, ini untukmu. Ini sebenarnya adalah buah kecil yang terlihat seperti stroberi di depannya. Ming Yue tidak bisa menahannya lagi. 2 baris air mata jernih tiba-tiba mengalir di pipinya. Dia pernah melihatnya di Jalan Tianbao. Ini adalah buah padi Qingming darah legendaris, yang dikabarkan telah punah 6.000 tahun yang lalu. Lingbao saat ini hanya ada setengah di dunia. Masih disegel di tanah suci Yaoqi. Kakak, makanlah. Manis dan sangat lezat. Lin Nanan memasukkan buah padi Qingming darah ke dalam mulut Miyu. Lalu tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Dia ingat ketika dia hampir mencapai terobosan. Ayah akan mengeluarkan keranjang besar. Buah semacam ini untuk dia makan, dan dia akan dapat berhasil menerobos setelah memakannya. Benar saja. Setelah memurnikan darah Qingming ke api, Ming Dun merasakan gelombang energi murni meledak di tubuhnya. Celah yang awalnya hampir ditembus langsung diisi. Energi yang tersisa mengalir ke setiap pembuluh darah di tubuh. Gemuruh, saat berikutnya, petir menyambar dan bergemuruh di udara. Miyu membuka matanya. Dia tahu bahwa ini adalah Lei Ji yang turun setelah terobosan. Melewatinya adalah ketulusan. Masa depan yang cerah tidak dapat diatasi, dan dia akan tertawa terbahak-bahak. Nanan, Anda menjauh dari titik asal, jangan sampai Lei Ji salah sasaran. Apakah Lei Ji itu enak? Lin Nandan tampak bingung. Dia belum pernah melihat benda ini. Dia bahkan tidak tahu formasi di desa. Bahkan mata jalan surga pun tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin Lei Ji biasa bisa merusak formasi? Jadi setiap kali Lin Nandan menerobos, itu sama seperti makan dan minum air. Miyu merasa lega mendengar kata-kata ini. Tetapi juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengobrol santai. Jadi dia secara sukarela menjauhi Lin Nandan dan memimpin Lei Jie ke tempat lain. Pada saat yang sama, Lei Jie yang menakutkan berubah menjadi naga raksasa dan menebas dengan kejam menghadapi naga petir yang menghancurkan dunia. Ekspresi Ming Yue serius. Tidak berani sedikit pun lalai. Dengan cepat beroperasi. Tubuh yang tajam. Hanya mendengar suara Ming Yu jatuh. Kekuatan Ling yang besar meledak dari tubuhnya. Di sekitar, berubah menjadi salju dan es di seluruh langit. Mengembun menjadi perisai pelindung yang memancarkan hawa dingin. Bang! Naga petir menghantam perisai es. Hanya mendengar suara retakan. Suara retakan terdengar. Perisai retak. Garis demi garis celah. Akhirnya tidak bisa menahan dampak naga petir dan pecah. Detik berikutnya, naga petir menggigit dengan ganas ke tubuh Miyu. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Miyu menahan. Setelah naga petir ini, seluruh tubuh Miyu lumpuh.
merasa tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Melihat naga petir kedua yang sudah terkondensasi di udara. Lei Long, Ming Yu merasa putus asa. Lei Jie memiliki 3. Dia bahkan tidak bisa melewati satupun sekarang. Mungkinkah dia benar-benar akan mati? Tidak boleh menyakiti kakakku. Lin Nan melihat Miyu yang hampir kehabisan napas. Merasa kesal? Satu tangan bertumpu di pinggang. Satu jari menunjuk ke naga petir di langit dan berteriak, lalu Lin Dan. Berlari dengan kaki pendeknya. Tetapi Miyu berteriak dengan sekuat tenaga. Nan cepat pergi. Jangan ke sini. Tapi sudah terlambat. Naga petir meraung turun. Menunjuk Miyu. Melihat naga petir masih berani turun. Nan tampak marah. Kamu berani turun? Aku akan memukulmu sampai mati. Nan menggembungkan pipinya. Mengulurkan tangan untuk mencari sesuatu di dalam tasnya. Tetapi Lei Jie tampaknya telah menerima provokasi dari Lin Nan. Lei Jie ketiga yang tersisa bergabung dengan Lei Jie kedua dan berubah menjadi tangan raksasa yang lebih menakutkan yang menekan. Bahkan kehampaan pun terkoyak oleh momentum ini. Tepat ketika tangan raksasa akan jatuh. Saat ini Lin Nan juga sudah siap. Ming Yu menatap Lin Nan dengan tercengang. Mengeluarkan tabung hitam besar yang lebih tinggi darinya dari tas seukuran wajahnya. Satu ujung diletakkan di tanah, ujung lainnya menghadap Lei Jie. Hehe, lihat aku meledakkanmu. Lin Nan bergumam dengan marah. Kemudian menepuk pipa hitam besar itu. Kemudian seberkas cahaya hitam meledak. Menekan dan langsung mengenai tangan raksasa itu. Membuat suara ledakan yang tak tertandingi. Di bawah tatapan Ming Yue yang tidak percaya. Binatang raksasa itu hancur berkeping-keping. Ini sebelum dia bisa bereaksi. Lin Nan menepuk lagi seberkas cahaya hitam. Meledak lagi. Akurat mengenai awan petir di langit yang belum sempat menghilang saat berikutnya. Awan petir langsung diledakkan keluar celah ruang angkasa. Segera, langit kembali tenang. Di kehampaan, Lin Haofan menarik tangannya. Melihat gerbang langit itu. Guntur yang mengguncang langit. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Bukankah ini hadiah pengembalian yang saya dapatkan 3 tahun lalu? Tanpa diduga, gadis ini juga mengeluarkannya. Guntur yang mengguncang langit ini sangat kuat. Satu-satunya kelemahan adalah waktu pengisiannya agak lama. Jika bukan karena Lin Hao tadi, Fan mengambil tindakan untuk memenjarakan tangan raksasa itu. Saya khawatir Lin Nan bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya. Dia akan dihancurkan oleh tangan raksasa itu dan juga membuktikan Lin Nan. Pengalaman bertarung agak kurang. Dalam situasi ini, dia harus langsung mengeluarkan perisai baju besi naga tirani emas. Langsung aktifkan untuk membentuk perisai. Bahkan jika bumi datang, mereka harus membombardir dengan seluruh kekuatan selama setengah jam untuk menghancurkannya. Kemudian gunakan pedang peri beberapa kali. Anda dapat menebas semua awan petir. Nan tidak mungkin gadis imut yang kasar. Tidak mungkin. Lihat apakah kamu berani menyakiti kakak. Lin Nan dengan puas memasukkan pipa hitam besar itu kembali ke dalam tasnya. Kemudian dengan santai mengeluarkan pil untuk Ming Yue. Kakak. Jangan takut, petir yang nakal telah diusir oleh Nan. Ini untukmu. Dapat memulihkan tubuhmu. Oh. Baiklah, baiklah. Ming Yue menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut. Hanya Lei Jie. Apa yang mengherankan? Suara Lin Haofan bergema di benak Ming Yue. Selama hatimu penuh dengan keraguan. Beranikah saya bertanya kepada senior, benda suci macam apa tabung hitam besar tadi? Kekuatannya sangat besar. Kamu tidak perlu banyak bicara. Dia hanya perlu satu tembakan untuk menghancurkan bumi. Satu tembakan untuk menghancurkan bumi. Ming Yue langsung merasakan sesak napas. Benda-benda spiritual tiada tara yang berharga ada di mana-mana. Mungkin benda suci yang bisa menghancurkan bumi. Berapa banyak harta karun yang masih ada di dalam tas Lin Nan? Ming Yue tidak tahu. Tapi yang dia tahu dengan pasti adalah dia sudah berutang budi pada Lin Nan yang tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidupnya. Terima kasih Nan.
Dia berterima kasih dengan tulus. Sebelas sangat senang bisa membantu Kakayu. Lin Nanan terkekeh sambil menarik Ming Yue kembali ke dekat api unggun. Petir yang baru saja dibicarakan Kakayu adalah petir jahat itu? Semua orang akan mengalaminya saat menerobos alam. Lalu mengapa aku belum pernah melihatnya? Lin Nanan bergumam pelan. Mendengar ini, hati Ming Yue menjadi jelas. Ada keberadaan yang mengerikan itu. Melindungi Dao. Selama itu bukan petir tingkat bumi, itu bukan apa-apa. Hanya dengan melambaikan tangan, itu bisa membuat Ming Yue semakin merasakan kengerian kekuatan di belakang Lin Nanan. Apakah itu tanah suci film dan televisi atau negeri dongeng legendaris? Setelah makan daging panggang, Ming Yue bertanya kepada Lin Nanan, mau kemana? Lin Nanan juga tidak menyembunyikannya. Gulu-gulu, aku ingin mencari ibuku, mencari ibuku. Ming Yue tampak bingung. Ibu Nanan meninggalkan rumah ketika aku masih kecil. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Ayah. Aku membawa pergi mencari ibuku. Tapi itu semua bohong pada anak-anak. Nanan anak-anak sudah dewasa. Tapi anak-anak kecil. Jadi aku keluar sendiri untuk mencari keluargaku. Saat aku menemukan ibuku, aku akan senang. Aku pasti akan sangat bahagia. Aku juga bisa bersatu kembali. Kami juga mengatakan ini. Lin Haofan merasakan kesedihan di hatinya. Matanya tanpa sadar melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat Qian Sui. Tapi tidak bertemu dengan Qian Sui. Nanan sudah dewasa. Keluarga kita akan segera bersatu kembali. Kamu tunggu sebentar. Sampai hari reuni itu tiba. Aku akan memberimu hadiah besar untuk menyambut kepulanganmu. Nada riang Lin Nanan di Ming Yue terdengar memang terasa berat. Kami juga langsung berucap, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah selesai berbicara baru menyadari. Kekuatan Lin Nanan lebih menakutkan dariku. Kemudian menjelaskan. Wakil ketua sekteku, Xuan Teng, sangat hebat dalam perhitungan. Aku bisa membawamu untuk mencarinya. Untuk menghitung petunjuk tentang ibumu. Karena takut Lin Nanan berpikir buruk. Ingin mencari bantuan karena Xuan Teng adalah 3 ahli teratas di wilayah Lin. Kami menghormati dia dan memiliki hubungan. Aku akan berbicara dengan guruku. Jika dia bersedia membantu, pasti bisa menemukan petunjuk. Kalau begitu, terima kasih kakak. Ayo kita pergi sekarang. Aku ingin pergi bermain di rumah kakak. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Jejak Taishan Wangqing tidak terlalu jauh dari sini, hanya 2 hari perjalanan. Kembali ke sekte, Ming Yue menyuruh. Lin Dandan berkata, aku akan bertanya pada guru dulu. Nanan, kamu bisa bermain di sekitar sini. Baiklah, Kakayu pergi saja. Setelah berpamitan dengan Yue, Lin Dandan berjalan-jalan. Tiba di sebuah alun-alun. Di sini sedang diadakan pertarungan arena. Seorang remaja dengan bangga berdiri di atas arena. Siapa lagi yang mau bertarung? Aku ingin mengalahkan 100 orang? Menghadapi remaja yang sombong. Orang-orang yang menonton berbisik. Tidak heran dia adalah murid dari sekte itu. Sekali bertindak langsung membunuh. Bahkan lawannya adalah murid peringkat kedua di luar sekte. Itu adalah cucu penatua San. Bagaimana mungkin tidak hebat? Sial. Aku tidak tahan dengan wajahnya. Mungkinkah di luar sekte selain Feng Qingyang tidak ada siapa-siapa? Feng Qingyang sedang dalam pengasingan untuk menerobos cermin Dharma. Kalau tidak, sebagai sesama Dharma, San Yu. Dari mana keberaniannya untuk menantang luar sekte? Terlihat sangat menyebalkan. Ada yang kagum. Ada juga yang tidak puas. Tiba-tiba seseorang berteriak. Siapapun itu, selama bisa mengalahkan San Yu, aku akan menghadiahkan bunga lotus darah. Begitu kata-kata ini keluar, segera ada orang yang terkejut dengan harta berharga yang tak ternilai harganya. Bunga lotus darah, kalau bukan karena kekuatanku tidak cukup. Aku juga ingin mencoba, saudara. Beberapa orang meskipun ingin merebut harta karun, tetapi kesulitan melawan musuh.
Tepat ketika Kuo Yun yang mengeluarkan bunga lotus darah hendak menyerah. Sebuah suara kekanak-kanakan terdengar. Aku ingin bunga merah, semua orang melihat. Terlihat seorang gadis kecil dan seekor anjing hitam besar datang. Kuo Yun langsung menarik sudut mulutnya. Adik kecil? Pulang saja dan tidur. Ini adalah permainan orang dewasa. Anak kecil jangan membuat masalah. HMPH. Tidak melihat gadis kecil itu memiliki kultivasi apapun. HMPH. Meremehkan siapa? Nanan sangat hebat. Dia melihat bunga lotus salju sangat cantik. Dan belum pernah melihatnya. Ingin mengumpulkannya dan memberikannya kepada ibunya. Jadi dia bersuara. Tunggu sebentar. Jangan menangis setelah dipukul. Kuo Yun menunjuk ke San Yu di atas panggung dan berkata. Dia adalah kultivator tahap 7 Dharma Aroma. Keberadaan yang bisa membunuhmu dengan satu jari. Lihat Nanan. Bagaimana cara membuatnya menangis? Lin Nanan tidak terima dan naik ke atas panggung. San Yu semakin mendongak. Berkata dengan nada meremehkan. Cepat kembali dan minum susumu. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu bahwa urusan orang dewasa adalah urusan anak-anak? Jangan ikut campur. Tidak boleh mencaci maki. Ayah dan ibu Nanan, Lin Nanan dengan marah meremas kepalan tangannya. Hehe. Kemarahan semut begitu berlebihan. San Yu melihat ke arah orang banyak dan berkata. Kalian semua sudah melihatnya. Dia sendiri yang naik panggung untuk mati. Jangan bilang aku menindas anak kecil. Hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan di atas panggung. Bahkan jika penguasa sekte datang. Tidak bisa menghukumku. Hua Basan Yu berteriak dengan pedang terhunus. Satu pedang, Hua San Feng, mati saja. Dia seolah sudah melihat wajah kecil Lin Dandan yang lucu hancur oleh energi pedangnya. Ini membuatnya merasa sangat terstimulasi di hatinya. Penonton di bawah panggung juga berseru. Gerakan Hasan Yu akan membunuh gadis kecil itu. Gadis kecil yang sangat imut. Sayang sekali keluarganya tidak mendidiknya dengan baik. Sayang sekali dia mati seperti ini. Menghadapi diskusi semua orang. Lin Nanan tampak tenang. Matanya penuh amarah pada San Yu. Yi Fen Tian Chang Lin Dandan perlahan mengangkatnya. Energi spiritual telapak tangan meledak. Seolah berubah menjadi matahari yang terik yang muncul di tangannya. Satu telapak tangan mendorong angin telapak tangan. Tempat yang dilewati. Udara terpanggang dan terdistorsi. Lantai arena terpanggang menjadi arang dan langsung menguap. Energi pedang San Yu bahkan San Yu tidak bisa melarikan diri dari pelahapan jejak telapak tangan. Terbakar dan meratap lagi dan lagi. Jatuh di bawah panggung. Pakaiannya semua terbakar. Wah. Sial. Ini juga bisa dilakukan? Semua orang terkejut. Kuo Yun. Tangan gemetar. Hampir menjatuhkan teratai darah. Tapi Lin Dandan tampaknya masih tidak puas. Mendekati San Yu. Di sampingnya, mengangkat kakinya di wajahnya. Menendang dengan keras sambil marah. Biarkan kamu memarahi ayah dan ibuku. Biarkan kamu memarahi. Biarkan kamu memarahi orang jahat. Tendang sampai mati. Tendang sampai mati. Ayah dan ibu. Tapi orang yang paling dicintai Lin Dandan di hatinya. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk memaki. Kalau tidak, dia akan dipukuli habis-habisan. San Yu dipukuli seperti ini dengan satu telapak tangan. Keluarga yang tak terkalahkan. Anak siapa yang begitu hebat? Dia berada di alam apa? Apakah kalian melihatnya dengan jelas? Aku tidak bisa melihat bahwa dia pasti memiliki harta karun untuk menyembunyikan kultivasinya. Aku harus pergi menjilatnya sekarang. Seharusnya belum terlambat. Sial. Tiba-tiba seseorang menunjuk Kuo Yun dan berseru. Kuo Yun berlutut 5 meter jauhnya. Meluncur ke depan Lin Dandan. Dengan kedua tangan mempersembahkan bunga teratai salju. Salam hormat, bos besar. Terimalah bunga teratai salju ini. Wah. Bunga yang indah mata Lin Dandan berbinar. Meletakkan San Yu dan segera mengambil bunga teratai salju.
melihat bunga teratai salju yang berkelap-kelip. Hatinya sangat gembira. Ibu pasti akan menyukai bunga yang indah ini. Apakah bos besar menyukai bunga? Aku tahu di mana ada banyak bunga-bunga indah yang sangat langka terjamin. Membuat bos besar menyukainya. Kuo Yun ingin memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kesukaannya. Tapi tiba-tiba dia ditendang dari belakang. Tanpa perlindungan, dia jatuh ke tanah. Sial, siapa? Begitu dia menoleh, dia melihat wajah anjing yang penuh dengan keganasan. Anjing hitam besar itu menatap Kuo Yun dari atas dan menyeringai. Menjilat giginya dengan lidahnya. Meskipun dia tidak berbicara. Tapi itu membuat Kuo Yun ketakutan setengah mati. Ya. Maaf. Kuo Yun hampir menangis. Dia benar-benar merasakan aura ancaman pada seekor anjing. Anjing hitam besar itu mengulurkan cakar depannya. Menepuk bahu Kuo Yun. Kemudian berjalan ke sisi Lin Dandan dan berdiri. Menatap orang-orang dengan tatapan garang. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak mencoba mendekati Lin Dandan. Jika tidak, dia akan memberitahu semua orang apa itu penderitaan. 11-11, jangan takut, Hei tidak menggigit orang Lin Dandan di sisi. Jadi setelah memberikan bunga teratai salju, dia menaiki anjing hitam besar itu. Melambai pada orang-orang dan pergi. Sudah cukup lama berlalu. Dia akan pergi mencari kakak Yu untuk melihat apakah dia sudah berhasil. Begitu dia berpikir bahwa dia akan segera mengetahui petunjuk tentang ibunya. Senyum tidak bisa disembunyikan di wajah Lin Dandan. Wajah kecilnya penuh kegembiraan. Ibu, Nan akan datang mencarimu. Nan punya bunga kecil. Ibu pasti akan menyukainya. Saat ini di sisi lain bergumam. Guru sudah menghubungi. Mari kita cari wakil sekte master. Ming Yue juga tampak gembira. Berutang begitu banyak pada Lin Dandan. Akhirnya bisa membantu sedikit. Terima kasih kakak Yu. Lin Dandan tampak sangat bahagia. Tetapi segera dia tidak bisa tertawa. Nasib anak ini ilusi. Garis sebab akibat tampaknya berasal dari kekacauan. Kekuatan manusia tidak dapat menyimpulkan. Aneh. Wakil sekte Master Xuanteng membelai janggutnya dengan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan situasi seperti ini. Gadis kecil ini seolah-olah bukan orang sini. Tidak bisa melihat sedikit pun sebab akibat. Orang dewasa sebenarnya tidak dapat menyimpulkan. Ming Yue terkejut. Dalam benaknya, Xuanteng pada dasarnya maha kuasa. Tetapi sekarang dia tidak dapat menghitung jejak apapun. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak masalah, ini menarik. Minat? Silakan coba harta karun itu. Xuanteng tersenyum dan mengeluarkan kompas. Papan catur takdir Xuantian. Ming Yue berseru. Tepatnya, Xuanteng mengangguk. Ini adalah harta karun takdirnya. Dengan harta karun ini, dia dapat menghitung di bawah bumi. Nasib sebab akibat siapapun, bahkan masa depan dapat dipahami sedikit. Menonton Xuanteng menggunakan harta karun itu, Miwe merasa stabil. Tetapi di mata anjing hitam besar, ini semua sia-sia. Dengan orang itu memberi Anda 10.000 harta karun. Anda tidak dapat menghitung sedikit pun. Tentu saja. Dalam kehampaan, Lin Haofan tiba-tiba merasakan tatapan. Tampaknya mengintip dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia bisa mengambil tindakan, kidau surgawi miliknya secara otomatis muncul. Berubah menjadi pisau tajam. Memotong tatapan mengintip itu. Xuanteng di bawah tiba-tiba menangis kesakitan. Segera memuntahkan seteguk darah tua, bagaimana mungkin jalan surga? Xuanteng menatap Lin Dandan. Matanya hampir keluar. Ekspresi Lin Haofan membeku. Ini seharusnya bukan salahnya. Kan? Orang tua ini benar-benar tidak punya kekuatan untuk menggunakan artefak macam apa? Lin Haofan diam-diam menatap putrinya dengan tenang. Putriku sangat lucu. Orang tua ini sendiri tidak memiliki kekuatan. Pasti bukan urusannya. Di bawah, Lin Dandan melihat kakek tua itu muntah darah. Buru-buru maju dengan khawatir bertanya.
Kakek, kamu baik-baik saja? Kamu muntah darah. Ini semua salah Nanan. Nanan seharusnya tidak memintamu untuk membantu mencari tahu di mana ibu berada. Nanan bisa mencarinya sendiri. Setelah mengatakan itu, mengeluarkan obat dari tas kecilnya. Ini adalah obat yang dimakan ayah saat muntah darah sebelumnya. Kakek, cepat makan. Setelah makan akan baik-baik saja. Terlihat cakar kecil lembut Lin Dandan. Di atasnya tergeletak pil bulat. Hanya dengan menciumnya saja, baunya membuat orang gemetar. Tidak berani membayangkan bagaimana rasanya memakannya. Xuanteng yang menggemparkan dunia. Menelan ludah. Xuanteng sudah tidak peduli dengan batuk darah lagi. Tubuhnya baik. Tidak apa-apa batuk beberapa kali lagi. Tubuhnya akan lebih sehat. Tergesa-gesa pada hidup dan mati yang ada di depan mata. Pil reinkarnasi juga tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dalam hati tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ayahmu sebenarnya dewa dari mana? Muntah 2 kali darah harus makan pil reinkarnasi hidup dan mati. Obat suci penyembuh super tingkat tinggi semacam ini adalah jenis yang hampir mati. Hanya tersisa 1 napas. Dapat diselamatkan kembali. Pil tingkat dewa. Orang tua ini bahkan belum pernah melihatnya. Hanya mendengar bahwa ayahnya sering memakannya. Mungkinkah dia adalah alkemis top? Alkemis macam apa yang belum pernah didengar orang tua ini? Bahkan belum pernah mendengar tentang seorang putri. Lin Dandan melihat setelah mengeluarkan pil obat. Keduanya tidak bergerak. Dia yang kecil tidak tahu apa yang terjadi. Dia berpikir bahwa Xuanteng benar-benar tidak bisa melakukannya. Buru-buru maju 2 langkah. Ingin langsung memasukkannya ke Xuanteng. Saat-saat genting di mulutnya, Xuanteng bereaksi. Mata melotot. Cepat menghentikannya. Teman kecil ini tidak perlu repot. Orang tua ini baik-baik saja. Air liur Xuanteng bercampur dengan darah. Menelannya dengan tergesa-gesa. Batuknya tergesa-gesa. Bagaimanapun penampilannya tidak terlihat baik-baik saja. Lin Dandan cemas. Wajah kecil. Ingin memasukkan pil obat ke mulut Xuanteng lagi. Lin di samping cemas, tidak bisa menghentikan. Tidak bisa juga tidak menghentikan. Ini adalah senjata ajaib takdir wakil pemimpin sekte. Xuantian Mingkipan adalah senjata ajaib takdir wakil pemimpin sekte. Melihat ini, seharusnya diserang balik oleh orang yang dihitung yang menyebabkan muntah darah. Tapi itu hanya batuk 2 kali darah. Seharusnya tidak apa-apa. Jika dia memakan pil obat ini begitu saja. Agak boros. Ming Yue berpikir jika wakil pemimpin sekte benar-benar memakannya. Dia sedikit menyesal menutupi dadanya. Gerakan kecil ini tentu saja dilihat oleh Xuanteng. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya. Janggut yang menggantung juga bergerak mengikuti gerakannya. Menarik perhatian. Janggut kakek Lin Nanan sangat panjang. Lebih panjang dari ayah. Mengapa ayah tidak memiliki janggut sepanjang ini? Lin Nanan bergumam pelan. Lin Hao di atas. Ketika mendengar kata-kata ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya. Putri sulung. Kamu benar-benar membuat ayahmu tertawa sampai mati. Ayahmu. Jika aku benar-benar memiliki janggut sepanjang ini, ibumu pasti tidak menginginkanku lagi. Lin Haofan mengeluh dalam hati. Tapi dia adalah putrinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Xuanteng melihat pil tingkat dewa yang dekat. Dengan gemetar membawanya di tangannya. Teman kecil, apakah kamu benar-benar ingin memberiku Lin Nanan? Setelah melihat Xuanteng mengambil pil, dia menghela napas lega. Kakek tua ini akhirnya berhenti. Lengan kecilnya sakit. Benar? Kakek, cepat makanlah. Ini semua salah Nanan. Membuat kakek muntah darah. Xuanteng memegang kedua pil di tangannya. Berbicara dengan hati-hati. Takut kalau dia menjatuhkan kedua pil itu secara tidak sengaja. Itu akan sangat menyedihkan. Teman kecil, ini terlalu berharga. Orang tua ini tidak pantas menerimanya.
Xuanteng merasa sangat menyesal setelah mengatakannya. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kata-kata itu sudah diucapkan. Tidak pantas untuk ditarik kembali. Lin Nanan melihat kakek tua di depannya. Dengan ekspresi kesakitan. Segera berkata dengan khawatir. Kakek Lin, cepat makanlah. Aku punya banyak lagi. Tidak apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar. Miyu di samping melihat Xuanteng yang sangat menyesal. Seketika tercengang. Pengetahuan mereka terbatas. Dunia terkutuk ini. Orang kaya terkutuk. Xuanteng segera menyimpan pil di tangannya dengan baik. Takut Lin Dandan akan mengambilnya kembali. Jika demikian, orang tua ini berterima kasih kepada teman kecil. Setelah selesai berbicara, dia membelai janggutnya yang tua. Tidak bisa membantu teman kecil. Orang tua ini merasa sangat bersalah. Teman kecil dapat tinggal di sini selama yang diinginkan. Apapun yang dibutuhkan. Harus memberitahu orang tua ini. Orang tua ini pasti akan melakukan yang terbaik. Miyu juga tampak kesal. Nanan, aku benar-benar minta maaf. Tidak bisa membantumu. Melihat Mi dan tampak sedih. Lin Nanan buru-buru menghibur. Tidak apa-apa. Sebelum Kak Yu menemukan ibunya, aku harus mengumpulkan banyak hal cantik. Ketika Ibu Hua-Hua melihatnya, dia pasti akan lebih bahagia. Dan tidak akan menyalahkan Nanan karena menemukannya terlambat. Mendengar kata-kata Lin Danan, Lin Haofan juga merasa tidak enak saat ini. Qian Sui Nanan sangat pengertian. Dan sangat merindukanmu. Dia membantumu menyiapkan banyak hal cantik. Hua-Hua selama bertahun-tahun ini. Aku sibuk berkultivasi. Tidak banyak waktu untuk menemani Nanan. Sehingga aku sering merasa sedikit bersalah. Dia hanya bisa memberinya beberapa pakaian. Kata-kata tulus Lin Nanan ini. Jika dia bisa membiarkan orang mendengarnya. Semua orang pasti akan berpikir bahwa orang ini benar-benar tahu cara pamer. Benar-benar tidak tahu malu. Setelah mendengar hiburan dari Lin Dandan, hati Miyu menghangat dan bergumam. Kak Yu akan menemanimu mencari Hua-Hua yang cantik. Benarkah? Kak Yu, terima kasih banyak. Ketika ibu melihat banyak Hua-Hua yang cantik, dia pasti akan sangat bahagia. Lin Nanan melompat kegirangan. Kak Yu, aku baru saja bertemu banyak anak kecil di luar. Dia berkata dia tahu di mana ada Hua-Hua yang cantik. Ayo pergi mencarinya. Lin Nanan. Matanya berbinar. Dia menarik tangan Miyu dan hendak pergi. Ketika Xuanteng mendengar kata-kata ini, matanya berputar. Seolah-olah mengingat sesuatu. Dia buru-buru menghentikan Nanan. Nanan. Apakah kamu menyukai kelompok anak-anak itu? Suka Nanan? Belum pernah melihat begitu banyak anak kecil sebelumnya. Dulu hanya Dahye yang bermain denganku. Nanan juga ingin bermain dengan anak-anak. Orang-orang yang hadir merasa sedikit kesal mendengar kata-kata ini. Terutama Lin Haofan. Karena dia terlalu sibuk dengan kepergiannya karena kerendahan hati. Dia juga bergegas untuk meningkatkan kekuatannya. Ini membuatnya mengabaikan pertumbuhan Nanan. Dia menghela napas. Hatinya penuh rasa sayang. Sekarang ada permainan yang memungkinkanmu bermain dengan lebih banyak anak kecil. Nanan, apakah kamu mau ikut? Xuanteng berjongkok di depan Lin Nanan. Dengan nada memohon. Seperti sedang menculik anak kecil. Sementara Ming Yu di samping sudah lama mendengar maksud Xuanteng. Dia sedikit ragu. Ini tidak terlalu bagus. Lagi pula Nanan bukan dari sekte kita. Xuanteng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Orang lain tidak tahu. Lagi pula, karena dia berada di dalam sekte kita, maka dia adalah orang dari sekte kita. Miyu ragu-ragu mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Lin Haofan tersenyum. Dia tahu Miyu. Dia sedang melihat dirinya. Pergilah dengan tenang. Nanan memang harus berinteraksi dengan orang luar. Lin Haofan langsung mengirimkan transmisi suara kepadanya Nanan. Membiarkanmu dan berhadapan dengan kehampaan.
Bukan dia yang melebih-lebihkan. Tetapi Liga 100 Sekte yang diadakan setiap 50 tahun akan segera dimulai, dan semua peserta dalam kompetisi berusia 12 atau 13 tahun. Ini untuk melihat kekuatan setiap sekte. Ini juga untuk membiarkan beberapa orang top ini mengeksploitasi beberapa sekte yang lebih rendah. Meskipun sekte pelupa cinta tertinggi mereka adalah sekte top. Tetapi setiap kali peringkat mereka akan terjebak di urutan ke-11. Peringkat ini membuat seluruh sekte merasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokan mereka. Sekarang berbeda. Dengan adanya Nanan, mereka pasti bisa masuk 10 besar. Dan usia Nanan 6 atau 7 tahun lebih muda dari peserta. Kali ini mereka harus membiarkan sekte-sekte itu melihatnya dengan baik. Semakin banyak Miu berpikir, semakin bersemangat dia. Ekspresinya saat melihat Nanan menjadi semakin cerah. Nanan, saudari akan memberimu kamar terindah di seluruh sekte. Dan menanaminya dengan bunga-bunga indah. Setelah mengatakan itu, dia menarik Nanan dan berjalan keluar. Namun, begitu dia keluar, dia melihat sekelompok anak-anak kecil. Salam kepada saudari senior Ming Yu. Anak-anak kecil ini dengan rasa ingin tahu melihat Nanan. Seorang anak yang berani bertanya. Saudari senior Ming Yu. Apakah dia murid baru yang diterima oleh kepala sekte? Dia sangat hebat. Ya. Ya. Bos, bisakah aku jadi adikmu? Sekelompok anak kecil itu berisik dan berbisik sambil menunjuk ke salah satu anak laki-laki. Itu kamu, ya? Kaulah orang yang memberiku bunga-bunga indah. Akulah orangnya, bos, lihat aku. Aku akan memberikan semua bunga indah itu padamu. San Yu, yang baru saja terpental oleh telapak tangan Nanan, saat ini berdiri di belakang kerumunan dengan wajah pucat. Kakak senior Ming Yue. Aku ingin mengadu. Orang di sebelahmu melukai sesama murid. Menyebabkanku terluka parah. Bagaimana aku bisa berpartisipasi seperti ini? Liga 100 Sekte? Setelah kata-kata ini diucapkan, semua anak-anak kecil di tempat kejadian menjadi tenang. Dan San Yu juga mengangkat sudut mulutnya. Hal yang paling dia banggakan adalah hal ini. Dia adalah putra surga dari sekte dalam. Kekuatannya? Terlebih lagi, dia adalah yang terbaik di antara tingkatan yang setara. Tempat untuk berpartisipasi dalam Liga 100 Sekte sudah diputuskan untuknya sejak lama. Bahkan jika Lin dan Nan memiliki kakak senior Ming Yue di belakangnya. Kakak senior tidak mungkin mengambil kemuliaan sekte untuk melindungi orang lain. Dan Kuo Yun, yang memberikan bunga kepada Lin dan Nan, tidak bisa menahan diri dan langsung memaki-maki. San Yu, kamu harus punya malu. Kamu yang pertama kali membuka mulut. Aku memarahi Nanan. Sudah sepantasnya orang tua memukulmu. Dan kamu yang pertama kali mengusulkan kompetisi. Kami semua tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan salahkan aku karena mengungkapmu di sini. Semua orang secara alami tahu. Para murid sekte dalam ini suka memukuli mereka para murid biasa untuk menunjukkan superioritas mereka. Setelah kata-kata itu sampai pada titik ini, apalagi yang tidak dimengerti Ming Yue? San Yu membuat tuduhan palsu terhadap sesama murid. Hatimu sangat jahat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tapi mengingat kamu masih muda. Dan ini adalah pelanggaran pertamamu. Minta maaflah kepada Nanan. Dan hukum kamu mencuci pakaian untuk sesama murid selama sebulan. Semoga kamu bisa bertobat. Ming Yue dengan dingin mengumumkan hukuman untuk San Yu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Aku adalah orang yang akan berpartisipasi dalam Liga 100 Sekte. Bagaimana mungkin orang sepertiku harus mencuci pakaian untuk mereka? Kenapa aku tidak boleh memaki-maki orang tuanya? Aku tidak hanya memaki orang tuanya. Aku juga akan memaki mereka. Anak kecil yang tidak tahu dari mana asalnya. Kamu benar-benar ingin menghukumku demi dia. Dia menatap Ming Yue dengan tatapan jijik. Keluarganya adalah keluarga San yang berada di peringkat teratas di seluruh benua. Dan dia adalah murid dari penatua ketujuh. Terus terang, bisakah dia berjalan seenaknya di seluruh benua? Mendengar San Yu mengatakan ini, hati Miyu sangat panik. Beberapa ahli top memiliki hati yang sangat kecil. Bahkan akan membantai sekte karena tatapan.
Meskipun temperamen Lin Haofan tampaknya baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi bagaimana mungkin Lin Haofan tidak marah ketika San Yu mengatakan ini? San Yu, kamu tidak bertobat. Hukum kamu dengan cambuk. 100 Miyu sangat marah. Segera memanggil murid eksekusi. Secara paksa menahan San Yu dan mencambuknya. Tiba-tiba memukulinya hingga berdarah-darah. San Yu mendongak dan menatap tajam ke arah Miyu dan Nan. Kalian akan menyesalinya. Kemudian mengeluarkan liontin giok dari tangannya. Langsung mengaktifkan energi besar. Langsung menjungkir balikan murid eksekusi. Miyu sangat marah. Cepat maju untuk melindungi dua eksekutor. Murid. San Yu. Apakah kamu mencari kematian? Siapa yang berani menyakiti muridku? Saat ini, seorang pria parubaya yang jelek muncul di belakang San Yu. Langsung mengirimkan embusan angin. Melambai ke arah Ming Yue. Siapa yang mengizinkanmu menyerang muridku? Miyu tiba-tiba tidak bisa menahannya dan setetes darah mengalir keluar dari mulut Mi Jiao. Nan bergumam dengan sedih sambil meraih tangan Miyu. Mi penuh dengan kekhawatiran. Penatua ketujuh adalah San Yu yang pertama kali memarahi murid-murid lain. Dan mengabaikan hukum. Bukankah dia pantas dihukum? Hehe. Aku tidak ingin tahu apa-apa. Aku hanya tahu kamu menyakiti bayiku. Murid penatua ketujuh mengerutkan kening. Terlihat sangat menakutkan. Nan bersembunyi di belakang Miyu karena ketakutan. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Miyu mengepalkan tinjunya. Dengan nada bicara yang penuh ketidakpuasan. Penatua ketujuh. Aku menghormatimu sebagai senior. Tetapi pemimpin sekte memberiku wewenang untuk mengelola urusan sekte. Dan aku tidak akan mengizinkanmu untuk ikut campur sebelumnya. Miyu melindungi Nanan dengan sangat erat. Karena takut Ying Kuan akan memperhatikannya. Guru menggunakan semacam teknik rahasia. Yang mengalahkanku dalam satu gerakan. Jika bukan karena dia, aku tidak akan dihukum. San Yu menatap Ying Kuan di belakang Miyu dengan tatapan jahat. Langsung melintas, dan menarik keluar Nanan. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Miyu. Miyu tidak bisa melindunginya sama sekali. Hanya bisa melihat Nanan dibawa pergi. Dahei segera maju. Jika Nanan menunjukkan Lin Hao di depannya. Fen takut dia harus membungkus sup Piao-nya. Minum Lin Hao. Mata Fen berbinar. Dengan cepat mengirim pesan telepati. Meminta Dahei untuk tidak bergerak. Kesempatan yang bagus ini. Dia bisa melihat bagaimana Nanan menghadapinya. Hehehe. Bayi kecil berkulit halus ini cocok untuk membuat obat. Sangat pas. Ying Kuan tersenyum jahat. Sudut mulutnya meregang. Seolah-olah ingin memakan Nanan. Lepaskan aku orang jahat. Dia mengulurkan tangan dan menampar wajah. Orang yang berpenampilan jelek ini. Tetapi tidak bisa melepaskan diri. Lin Hao Fen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Nanan terkejut dengan penampilan orang yang jelek ini. Dan bahkan tidak melawan. Dan dengan mudah ditangkap. Selanjutnya kesadarannya berangsur-angsur kabur. Seluruh tubuhnya pusing, Lin Hao Fen mengerutkan kening melihat semua ini. Lalu melepaskan kekuatan mentalnya. Memeriksa dengan cermat. Dan baru menyadari bahwa seluruh tubuh Ying Kuan penuh dengan racun. Dengan sentuhan seperti ini. Langsung memengaruhi Nanan. Dia mendengus dingin. Langsung mengirim suara ke Dahei. Memintanya untuk segera bertindak. Dahei hanya berdiri di tempat. Aura kekuatan langsung melonjak ke arah Ying Kuan. Ying Kuan segera terkejut. Memegang tangan Nanan. Tidak bisa menahan untuk melepaskannya. Seluruh tubuh. Semua kekuatan digunakan untuk menahan tekanan besar. Bagaimana mungkin ada obat mujarab di dalam sekte? Sosok Nanan berdiri untuk sementara waktu. Sesaat Nanan dengan cekatan membantu Ming Yu. Melihat Nanan baik-baik saja untuk saat ini. Hatinya yang khawatir akhirnya lega. Dengan dingin berkata kepada Ying Kuan.
Ini adalah hewan peliharaan Nanan. Orang yang melakukan kesalahan kadang-kadang adalah orang yang luar biasa. Cepat minta maaf pada Nanan. Aku juga akan melaporkan kejadian hari ini kepada pemimpin sekte apa adanya. Penatua Qi tidak terlalu cocok untuk Ying Kuan muncul di dalam sekte. Tiba-tiba tertegun. Bagaimana mungkin dengan identitasnya dia harus meminta maaf kepada seorang anak kecil? Sungguh lelucon besar Ming Yu. Apakah kamu pergi berlatih? Dan meninggalkan otakmu di luar? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Apakah kau masih menganggapku sebagai penatua Qi? Segera melihat ke arah Dahei. Matanya berkedip dengan kelumpuhan. Pada akhirnya masih tidak rela. Berbalik dan biarkan anak kecil itu meminta maaf kepada muridku dengan 3 kali sujud. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? Lin Haofen tidak bisa menahannya lagi. Beraninya dia menyuruh putrinya berlutut. Sujud kemudian langsung menurunkan petir. Tiba-tiba awan gelap menutupi. Petir menyambar di antara awan. Semua orang dengan panik mendongak ke langit. Hanya ekspresi Dahei yang berada di tanah. Tiba-tiba petir menyambar Ying Kuan dan langsung tergeletak di tanah. Sesaat kemudian langit kembali cerah. San Yu berlari dan mengguncang tubuh Ying Kuan. Guru-guru. Apa yang terjadi padamu? Kau belum melampiaskan amarahku. Kenapa bisa tertidur? Anak-anak kecil ini tidak mengerti. Ming Yue sangat jelas. Dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Ketakutan yang tak terkendali di dalam hatinya. Dia benar-benar berpikir seluruh sekte akan menghilang bersamanya. Anak-anak kecil di sana satu persatu mengikuti Ming Yue berlutut di tanah. Bergumam pusing dan ingin ikut juga. Lin Haofen dengan cepat melepaskan aliran Qi. Mengangkatnya, sambil tertawa dan memarahi. Putri kesayangannya tidak perlu mengikuti siapapun. Kemudian melirik Ming Yue. Tenang. Tidak akan melampiaskan amarah pada orang lain dengan gerakan sebesar ini. Membuat anggota sekte lainnya keluar juga. Dia mengira seseorang sedang menjalani malapetaka di dalam sekte. Pemimpin sekte Taishan Wangqing juga bergegas datang. Ming Yue memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu pemimpin sekte tentang kejadian itu dari awal hingga akhir. Mata pemimpin sekte tertuju pada Nanan. Dia diikuti oleh Su Teng, putranya. Dia secara alami tahu bahwa yang lain tidak seberani Ying Kuan. Dia segera membuat keputusan akhir. Mengenai hukuman untuk San Yu. Zhao Jiu Ying Kuan dicopot dari posisi tetua. Dihukum diamen 4 negara dan tidak pernah bisa keluar. Ming Yue juga dengan cepat membawa Dandan pergi. Melihat penampilan Dandan, matanya penuh dengan rasa sakit. Semua karena dia tidak menjaga Nan Dan dengan baik.